بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Dalam pertemuan sebelumnya, ikhwan barakallahu fikum, kita membahas tentang hadis masalah atau bab la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Syukran. Bab tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak pernah merasa tenang dari gangguan dia. Entah itu gangguan lisan, gangguan tangan, ataupun gangguan apa saja. Sekarang kita masuk kepada bab ayatul iman hubbul ansar wa bughdhuhum ayatun nifaq. Kita masuk pada bab dari ringkasan Sahih Muslim. Ayatul iman, salah satu tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan salah satu tanda kemunafikan adalah membenci mereka. Kita ingin berpesan dari bab ini barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa yang namanya cinta dan benci itu adalah ibadah, bukan semau kita, bukan sesuka kita. Siapa yang ingin kita benci, kita benci. Siapa yang mau kita suka, kita suka. Semau kita lah. Bahkan kadang-kadang kalau kita sudah benci, dendam kesumat, sampai barakallahu fikum tidak ada maaf, nggak ada salam pun nggak dijawab. Bukan semau kita ya ikhwan. Cinta dan benci itu adalah ibadah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ibadah, cinta dan benci itu adalah urusan ibadah, bukan semau kita. Banyak kita ini kadang-kadang kalau sudah ingin benci seorang, ya udah benci aja. Ditanya kenapa sih kamu kok benci banget pada dia? Ya nggak senang aja. Memang apa urusan kamu, urusin urusan saya. Justru ketika kamu diperdulikan oleh saudara kamu kaum muslimin, itu berarti mereka menginginkan kebaikan kepada kamu. Tapi ketika kamu dinasehati, kamu mengatakan, memang kenapa lu ikut campur urusan saya? Artinya berarti kamu tidak menginginkan kebaikan. Ketika orang lain menginginkan kebaikan kepada diri kamu, ternyata kamu sendiri tidak ingin baik dan tidak menginginkan kebaikan. Kamu lagi celaka, lagi mau celaka, ada orang datang menyelamatkan kamu, mestinya berterima kasih. Demikian pula ketika kita diambang kesalahan, ada orang yang menegur kita, yang meluruskan kita, semestinya kita berterima kasih. Bukan kemudian kita mengatakan, apa sih urusan kamu dengan saya? Karena permasalahannya cinta. Kita mencintai seorang, kita benci kepada seorang, itu adalah urusan iman, bukan urusan semau kita. Saya nggak senang dengan dia, saya benci dengan dia. Kenapa sih? Pokoknya saya nggak senang, itu aja. Aneh. Apa kamu kira nggak pernah kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kamu akan pertanggungjawabkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian sampai kamu menginginkan pada saudaramu
muslim, apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri? Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamus salati wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Saya berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk selalu menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan menasihati setiap muslim. Menasihati setiap muslim. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Bukan semau kita, saudara kita muslim saya benci, saya paling enggak senang dengan dia. Apa urusan kamu? Kamu hanya dua. Kamu hanya dua, salah satu dari dua pilihan. Kamu mengatakan saya enggak senang dengan dia, saya benci dengan dia, padahal dia adalah muslim yang rajin sholat, yang rajin ibadah, maka anda adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala, maka anda adalah orang yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda akan diperangi oleh Allah azza wa jal. Kemungkinan yang kedua, dia ini adalah muslim yang kamu bilang benci tadi, ini adalah muslim yang ahli maksiat, maka anda juga zalim karena anda tidak memberikan haknya untuk menasihati dia, justru benci. Zalim, enggak keluar dari dua itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memeranginya. Siapa wali Allah? Allah azza wa jalla katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang dilindungi oleh Allah azza wa jalla, kemudian kamu benci, maka kamu salah satu dari dua ini. Kalau orang yang kamu benci itu adalah muslim yang taat, muslim yang beribadah kepada Allah, yang rajin menunaikan salat, maka berarti anda adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau orang yang anda benci itu adalah orang muslim yang ahli maksiat, maka anda adalah orang yang zalim karena tidak memberikan haknya dia sebagai muslim, yaitu memberi nasihat. Wa nushi likulli muslim. Maka sekali lagi garis bawahi bab ini bahwa cinta dan benci itu bukan suka-suka kita, bukan suka-suka saya. Saya senang dengan contoh itu aja yang saya sayangi, kontak kepada kamu. Yang satu bakal menjadi musuhmu, yang satu bakal menjadi penjilat. Betapa banyak orang-orang tua kita, orang-orang tua yang tidak tahu hal ini. Demikian pula dalam segala hal. Kita mungkin barakallahu fikum ada kecondongan benci kepada seorang, tapi kendalikan. Jangan kemudian hanya karena urusan kadang-kadang remeh temeh lah kata orang lah, sepele. Hanya karena kadang-kadang urusan sakit hati, hanya kadang-kadang urusan tersinggung dengan omongan, dendam kesumat, saya tidak akan ketemu dengan orang itu lagi. La ilaha illallah, sakit hati banget saya mendengar omongannya. Ingin tinggal di komunitas yang tidak pernah menyakiti kamu? Ada komunitas perkampungan, perumahan yang tidak bakal pernah kamu mendengarkan mereka menyakiti kamu. Di mana itu? Kuburan. Tinggal di tengah-tengah kuburan, aman kamu. Ya? Paling-paling kuntilanak yang datang kamu. Jadi orang kadang-kadang subhanallah, hanya karena sakit hati, padahal kadang-kadang udah ta'lim, sudah bahkan udah lama ta'lim, hanya karena sedikit kelas dengan saudaranya enggak pernah ta'lim, hanya karena sedikit kelas dendam kesumat, la ilaha illallah, sampai kadang enggak salam, enggak ya akhi. Apa-apaan ini, hati kita ini setipis kulit bawang, hati kita ini barakallahu fikum setipis balon. Ya, balon itu kelihatan besar. Apa sih bahasa kitanya kalau balon itu? Balon aja udahlah. Kena lidi dikit langsung meledak. Hati kita setipis itu.
Saya sakit hati dengan omongan dia, saya tersinggung dengan omongan dia. Ya wajar. Kalau kamu tersinggung dan sakit hati dengan omongan orang, kamu juga harus sadar, orang juga sakit hati dan tersinggung dengan omongan kamu. Mau ingin tinggal di tempat tidak ada apa, tidak bakal menyakiti kamu, tinggal di tengah-tengah kuburan. Tahu-tahu kapling, yang lain biasanya digali, dia enggak. Langsung aja bikin di atasnya, baja ringan paling berapa sih? 2 batang aja udah cukup. Bikin atap, lantai, toilet situ, tengah-tengah kuburan. Kenapa tinggal di tengah-tengah kuburan, Mas? Sakit hati saya sama orang-orang yang masih hidup. Nyinggung perasaan saya. Jadi camkan barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa cinta dan benci itu adalah urusan iman, bukan urusan semau kita. Maka siapa yang kamu benci, sebatas mana kamu benci, sampai kapan kamu benci, kembalikan semua kepada syariat. Siapa yang kamu cintai, sebatas kemana kamu cintai dia, sampai kapan kamu cintai, kembalikan semua kepada syariat, bukan semau kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang minta izin. Kala itu Aisyah radhiyallahu anha sedang berada di dalam rumah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idzanu lahu bi'sa akhul ashirah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, izinkan dia masuk. Itu orang jelek. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngomong gitu. Idzanu lahu bi'sa akhul ashirah, izinkan itu orang keluarga yang jelek itu. Falamma dakhala inbasata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut ramah, tersenyum. Menyambut ramah, tersenyum pada dia. Setelah dia pergi, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ada hayu dalam hatinya. Gimana sih ini Rasulullah, katanya orang jelek, tapi kok dilayani dengan baik, disambut, disuguhi, di ini, kenapa sih ini orang? Mungkin kalau bahasa kita sekarang mungkin manhajnya pelin-pelan apa ya? Gak kuat katanya. Hah? Setelah keluar, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, qulta ma qulta falamma dakhala inbasatta alai?" Ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan orang jelek, tapi ketika dia masuk Anda sambut dengan tawa, dengan ramah, dengan ini, gimana sih? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, mata ahidtini fahishan?" Ya Rasulullah, wahai Aisyah, semenjak kapan kamu mengenal saya ini orangnya kasar pada orang, ngomong kasar pada orang? Semenjak kapan kamu mengenal saya ini orangnya angas pada orang? Saya mengatakan seperti itu, orang jelek memang dia orang jelek. Lalu apakah kalau orang jelek mesti kita benci? Kan enggak. Enggak kan? Orang salah itu bukan kita benci. Orang berbuat dosa itu bukan kita benci. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan, camkan bahwasanya yang namanya cinta dan benci adalah ibadah, bukan semau kita. Siapa yang kita cintai suka-suka kita, siapa yang kita benci suka-suka saya lah. Termasuk salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dari 7 golongan di hari kiamat adalah orang atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla mengatakan, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wal mutahabbina fiyya. Wajib aku mencintai orang-orang yang saling menziarahi karena saya dan saling mencintai karena saya, kata Allah azza wa jalla. Maka walaupun kita kadang-kadang gak senang, paksakan hati kita. Kenapa? Jangan turutin hawa nafsu kita. Jangan turutin hawa nafsu kita. Ada lagi kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang laki-laki sejati. Sejati dalam tanda tanya. Hanya karena kadang-kadang istrinya bermasalah dengan istrinya, dianya ikut-ikutan benci suaminya, temannya. Padahal gak ada masalah tadinya.
Tapi karena istrinya cerita, Masya Allah mas, tadi istrinya itu ngomongin saya begini-begini. Sudah, akhirnya apa? Suaminya juga ikut benci suaminya. La ilaha illallah. Ini suami sejati dalam tanda petik. Suami sejati tapi minus. Kenapa? Apa urusan kamu? Kamu sebagai lelaki justru mengarahkan istrimu. Udah, nggak usah sakit hati kayak gitu aja. Sakit hati ngapain? Hatimu kamu jadikan tempat sampah, buang. Tapi saya sakit hati banget. Nggak usah. Kamu lupakan, paling besok juga udah hilang. Tidur sana. Tapi saya udah sana. Minum jahe sana, hilang itu sakit hatinya. Minum jahe hilang sakit hatinya. Tapi kadang-kadang suaminya apa-apa ngomong apa? Istrinya, oh istrinya begitu. Oh pantas, suaminya juga memang iblis itu kalau gini-gini. Akhirnya yang tadinya baik suaminya sama suaminya renggang gara-gara siapa? Istrinya ribut dengan istrinya, suaminya jadi jagoan, bodyguard istrinya. Malu kamu sebagai laki-laki seperti itu. Itu namanya laki-laki, bukan lelaki. Malu kamu. Naam, istri itu diarahkan, bukan diturutin. Siapa yang dia benci kita benci, siapa yang dia bermasalah kita tampil membela. Enggak. Cinta dan benci urusan ibadah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Naam. Anaknya bermasalah dengan anaknya tetangga, ikut-ikutan dia benci bapaknya, ibunya. Apa dosanya? Ini kan astaghfirullahaladzim. Maka Islam membimbing kita, barakallahu fikum ya ikhwan. Al-Imam Al-Bukhari bikin bab ayatul imani hubbul ansar wa bughdhuhum ayatul munafiq. Di antara tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan di antara tanda kemunafikan adalah benci kaum Ansar. Qala wa an Adi ibn Thabit sami'tu al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan dari Adi ibn Thabit, aku mendengar Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, annahu qala fil ansar, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata mengomentari kaum Ansar, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik. Man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah. Siapa yang mencintai mereka, Allah akan mencintainya, dan siapa yang membenci mereka, Allah akan membenci mereka. Agamanya siapa yang dibangun di atas kebencian ya ikhwan di dalam Islam yang mengaku Islam? Agama siapa ya ikhwan? Syiah. Mereka membangun agama di atas kebencian. Mau menjadi Syiah harus benci sahabat. Itulah mereka cirinya. Kecuali Husain. Tidak ada pokoknya kecuali kebencian. Dan yang paling dibenci adalah kaum para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Abu Bakar, Umar, Utsman, la haula wala quwata illa billah. Istri-istrinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah mengingatkan, man ahabbahum ahabbahullah, wa man abghadahum abghadahullah. Islam menyebar berkat pertolongan siapa ya ikhwan? Kaum Ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Madinah. Setiap musim haji beliau menawarkan dakwah perlindungan, dakwah kepada ahlu Makkah. Ditolak, bahkan dilempari, bahkan diintimidasi, bahkan dihina, direndahkan. Sama sekali tidak ada yang melindungi. Selalu ditolak. Beliau ke pasar Ukad, ke pasar mana saja nggak diterima. Tapi ketika di musim haji
beliau melihat beberapa pemuda sedang tahallul. Mereka sedang berada di tempat cukur rambut 4 anak muda. Beliau kemudian menghampiri mereka sedang gundul rambut tahallul dari haji atau umrah. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri mereka, mengajak ngobrol mereka, memperkenalkan diri. Mereka pun tanya, "Man anta?" Siapa anda? Qala ana nabiyullah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, saya adalah Nabiullah. Kata mereka 4 anak muda ini, jangan sampai kita keduluan Yahudi. Kaum Ansar pada saat itu musyrik, jahiliyah, tetapi di telinga mereka sudah tidak asing lagi kalimat apa? Nabi. Kenapa? Mereka sering dengar kalimat Nabi dari mulutnya orang-orang mana? Yahudi yang ada di sekeliling kota Madinah pada saat itu. Setiap terjadi insiden, terjadi perang antara Ansar, sama-sama Ansar, Aus dan Khazraj, kemudian Yahudi selalu ada yang berpihak ke Aus dan Khazraj. Mereka selalu mengancam musuh-musuh mereka akan keluar Nabi, dan kami akan perangi kalian dengan Nabi tersebut, dan kalian pasti akan kalah. Sehingga mereka sudah terbiasa di telinga mereka itu mendengar Nabi. Kalimat Nabi itu mereka sudah biasa dengar, bukan hal yang tabu bagi mereka. Makanya begitu mereka Rasulullah memperkenalkan diri, saya adalah Nabi, mereka melirik satu dengan yang lain. 4 anak muda ini, sepertinya ini Nabi yang sering diberitakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sering ngancam kita, akan memerangi kita dengan Nabi. Inilah kayaknya Nabi ini. Jangan sampai kita kedahuluan orang Yahudi. Ini mumpung pertama kali kita yang ketemu udah. Kalau zaman sekarang jangan sampai nomor handphonenya ketahuan sama mereka. Blok udah. Mereka menghubungi tokoh-tokoh di Madinah supaya mereka bisa bersiap untuk menyambut kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah memuji kaum Ansar dengan pujian yang sangat indah dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Azza wa Jal, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang sudah terlebih dahulu mereka menempati negeri mereka sendiri dan rumah-rumah mereka sendiri di Madinah, mereka yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat mencintai kaum muhajirin, mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri juga butuh. Wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa di antara kita yang sanggup seperti ini ya ikhwan, barakallahu fikum, masyaallah. Kaum Ansar yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Kita dituntut tidak seperti mereka, nggak apa-apa. Masya Allah. Kita tidak dituntut oleh Allah Azza wa Jalla kalian harus seperti mereka, enggak. Kita hanya dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Apa Allah Azza wa Jalla menuntut kita seperti mereka kaum Ansar, mengutamakan orang lain? Kita punya mobil, kita dahulukan orang lain. Kamu belum punya mobil? Belum, ambil mobil saya, nanti saya beli lagi.
Kita punya motor, tetangga kita belum punya motor, kamu belum punya motor, belum. Ambil sana. Ambil apa-apa. Kita tidak dituntut seperti itu. Berat untuk kita bisa seperti iman mereka. Bahkan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu ditawari oleh saudaranya Ansar, saya punya istri 2, silahkan kamu pilih deh salah satu dari istri saya. Daripada kamu cari lagi yang mahal kamu belum sanggup, udah itu milih salah satu dari istri saya yang paling cantik, nggak apa-apa, tak lepas untuk kamu aja. Nanti selesai masa iddahnya kamu nikahin. Baik juga itu sahabat seperti itu. Dipilih, suruh pilih lagi yang paling cantik. Harta saya ini semuanya separuh untuk kamu, sudah. Pokoknya kamu pilih istri saya, kamu harta saya separuh untuk kamu. Ya, timbal balik. Kaum Ansar seperti itu. Kaum Muhajirin juga bukan orang rakus. Zaman sekarang ya kan serba salah. Kadang-kadang orang baik ketemunya orang rakus, ya udah kesempatan. Kita ngasih, besok datang lagi ngetok pintu, apalagi hari Jumat. Orang baik ketemu orang rakus, habis. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi malik, fi ahlik. Semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu. Dulu nih ala suq, tunjukkan pasar kalian di mana. Berat kita imannya seperti itu, nggak sampai kita imannya seperti itu, nggak sampai kita imannya, nggak. Ithar, mendahulukan seperti kaum Ansar, berat, kita belum sampai ke sana imannya. Gimana mau sampai ke sana? Kadang-kadang kita tersinggung aja udah hilang. Kita hanya dituntut oleh Allah Azza wa Jalla apa? Mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan kalian wahai kaum muslimin yang datang sesudah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana. Kalian doakan mereka, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, atau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa-dosa mereka, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di hatiku ini ya Allah rasa dongkol, benci, dendam kepada saudara saya mukmin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita dituntut oleh Allah apa? Enggak usah seperti kaum Ansar mendahulukan mereka. Ya, antum belum nikah, belum. Kenapa? Belum punya duit. Ya udah, kebetulan saya punya istri 2, saya punya rumah 2, kamu pilih aja salah satu rumah, salah satu istri saya. Berat kan? Berat. Paling-paling tanya, kamu belum nikah? Belum. Ya Allah, kasihan sekali. Malah diejek kadang, bujang lapuk gitu. Kita dituntut mau seperti kaum Ansar itu berat. Mereka itu mau separuh-paruhan, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak dituntut seperti mereka karena berat. Kita cuma dituntut jadilah seorang mukmin yang hatinya bersih kepada orang mukmin yang lain. Jangan jadi seorang mukmin pendendam. Jangan jadi seorang mukmin baperan, dikit-dikit tersinggung. Kata orang apa? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, tersinggung kok dikit-dikit katanya. Jangan. Allah Azza wa Jalla tidak menuntut kita seperti mereka kaum Ansar mendahulukan orang lain. Tidak. Kita dituntut cukup, la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bersihkan hatimu dari rasa dendam, rasa benci, rasa busuk kepada saudara kamu seorang mukmin. Itu aja Allah Subhanahu wa taala menuntut kita. Cepat sekali sih isyanya. Ini bukan salah waktu azannya ini. Benar ya? Belum ya? Thayyib. Maka ini perhatikan ya ikhwan, barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita mencintai kaum Ansar, mencintai kaum muslimin, mencintai kaum mukminin.
Masalah kadang-kadang kita sakit hati, kita tersinggung, kita ini buang itu, buang. Nggak bakal bisa hidup kita kalau seperti itu. Kita tersinggung langsung benci kepada orang, kita sakit hati langsung benci sama orang, nggak boleh. Agama kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita ambil satu bab yang berikutnya. Babun innal imana la ya'rizu ilal madinati. Bab iman akan kembali ke Madinah. Kita baca hadisnya juga ringkas kalian baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Ular itu dia tinggal di lubang, bukan di gua. Gua itu bukan tempat ular. Gua itu ular itu tempatnya di lubang. Ketika dia apa nanti selesai cari mangsa, cari apa, masuk ke lubangnya. Apalagi ular-ular yang kecil-kecil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang tanah, lubang batu, buang air besar, atau sesuatu yang memudaratkan lah. Buang air panas misalnya di lubang batu, di lubang tanah, karena bisa jadi di situ mungkin ada ular yang ternyata bisa jadi ularnya bukan ular biasa, tapi apa? Jelmaan jin, yang akhirnya dia akan dendam, atau orang ibunya dendam dan akhirnya akan merasuki orang yang menyakitinya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Kapan ini? Kata para ulama, fi akhiriz zaman, di akhir zaman. Iman ini di akhir zaman akan kembali ke Madinah. Yang dimana barakallahu fikum pada saat keluarnya Dajjal, semua tempat termasuk Indonesia dijamah oleh Dajjal kecuali dua, apa itu? Makkah dan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini datang dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing seperti semula. Islam ini mulai menyebar dengan dahsyat di mana? Di Madinah. Maka demikian pula di akhir zaman Islam ini akan kembali ke Madinah. Akan terkumpul nantinya di Madinah, yakni menjelang hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Madinah, menunjukkan keutamaan kota Madinah. Bahkan termasuk salah satu di antara keutamaannya, kalau kata Rasulullah, kalau seandainya kalian bisa meninggal di sana, meninggallah di sana. Makanya orang ngerti dalil, orang-orang tua zaman dahulu yang ngerti dalil, kalau haji pingnya nggak pulang. Apalagi yang sudah tua-tua, udah bosan hidup. Karena termasuk salah satu syafaat di sana. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babun al-iman yaman wal hikmatu yamaniyah. Bab iman di Yaman dan hikmah Yaman. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jaa ahlul Yaman, apa namanya? Naam. Yaqulu jaa ahlul Yaman, telah datang kepada kalian ahlul Yaman. Hum araqqu quluban, hum araqqu afidatan wa ad'afu quluban. Mereka lembut perangainya dan lembut hatinya.
Al-imanu yaman, iman ada di Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah ada di Yaman. As-sakinatu fi ahli al-ghanam, ketenangan pada peternak unta, peternak kambing. Wal fakhru wal khuyala fil faddadin ahli al-wabar qibala matla'i syams. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan. Pertama, kabar gembira bagi ahlul Yaman, dan juga aib bagi ahlul Yaman. Kabar gembiranya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaa ahlul Yaman, datang pada saat itu rombongan dari Yaman. Beliau merekomendasi mereka, jaa ahlul Yaman, datang orang-orang Yaman. Mereka orang yang lembut hatinya, lembut perangainya. Mereka adalah orang-orang keiman di Yaman, hikmah di Yaman. Rekomendasi. Tapi juga aib kalau ternyata ada orang Yaman nggak seperti ini, kan begitu. Negara, bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan satu-satunya negara Arab yang masuk Islam tanpa ada pertumpahan darah, Yaman. Mereka dengan sendirinya, berawal dari barakallahu fikum suku Jurhum. Ketika di zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, mereka datang kemudian tinggal di Makkah dengan Nabi Ismail, dengan Hajar, ibunya Nabi Ismail. Kemudian Hajar memberikan syarat, kalian boleh tinggal di sini tetapi kalian tidak punya hak pada air Zam-Zam. Kemudian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam datang salah satu dari kepala suku mereka, Dimad al-Azdi. Kemudian juga Abu Amr ad-Dawsi atau Amr ad-Dawsi. Naam, ada beberapa tokoh mereka yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman bahkan mewakili kaumnya. Amr ad-Dawsi, satu kabilah dengan Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, Yaman. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan keislaman. Kemudian setelah itu dia pulang ke Yaman mendakwai kaumnya, dan kemudian kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kaum saya membangkang dari Islam, doakan mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka hidayah. Pada saat itu Amr ad-Dawsi khawatir jangan-jangan didoakan kehancuran. Ternyata didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum Daus dan giring mereka datang kemari. Giring mereka datang kemari. Mereka datang satu kabilah, kabilah Daus. Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk Islam tanpa ada peperangan, tanpa ada pertumpahan darah. Dimad al-Azdi radhiyallahu anhu arbah, dari kabilah Az-Shanu'ah. Di mana Az-Shanu'ah? Di Yaman. Datang kepada Rasul, datang ke Makkah. Dia pada saat itu musyrik sebagai tabib. Musyrik tapi tabib, suka ngobatin orang dengan ruqyah-ruqyah syirkiyat. Datang ke Makkah, dia pun hampir setiap orang-orang Makkah kebiasaan mereka kalau ada orang asing datang di Makkah, kalau sudah mereka melihat ini ada orang asing, mesti mereka akan teror dia,
Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, zikir pagi sorenya itu mereka Muhammad Majnun. Ada orang gila namanya Muhammad, ada orang gila namanya Muhammad. Dia didengar oleh Dhimad Al-Azdi. Siapa sih namanya Muhammad orang gila ini, kasihan juga ya, kok ada orang gila seperti ini sih. Dicari, ketemu di Ka'bah, didekati oleh Dhimad Al-Azdi. Saya dengar anda yang bernama Muhammad. Naam, saya dengar anda gila. Anda gila? Wah, ini kalau zaman kita sekarang tangan langsung plak gitu deh, neng keplak aja udah. Saya dengar anda gila. Saya sudah biasa mengobati orang dengan tiupanku ini, dengan mantraku ini. Barangkali aja Allah menyembuhkanmu lewat tiupan saya, lewat mantra saya. Mau nggak anda saya ruqyah? Ya Allah, marah nggak kita tiba-tiba ada orang datang mau meruqyah kita? Aduh. Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, dengarkan. Maka Rasulullah mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Sampai selesai khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, sampai selesai. Dia menyimak dengan baik. Dalam hati Dhimad apa? Kok bisa ada orang gila seindah ini pembicaraannya ya? Kok bisa ada orang gila sefasih ini bicaranya? Kata Dhimad, coba ulangi sekali lagi. Karena kalau orang gila itu nggak bakal bisa dimulangin. Orang gila itu kamu tanya satu pertanyaan 3 kali, kamu ulangi 3 jawaban. Udah makan belum? Udah. Tanya lagi, udah makan belum? Belum. Tanya lagi, udah makan belum? Ini baru mau makan. Satu pertanyaan 3 kali kamu ulangi, dia 3 jawaban. Makanya dia penasaran. Kata Dhimad, coba ulangi sekali lagi. Diulangi sekali lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah, sampai selesai. Coba ulangi sekali lagi sampai 3 kali. Penasaran, coba ulangi ini. Ini tes orang gila ini. Benar nggak ini? Setelah 3 kali diulangi, demi Allah, saya sudah mengarungi lautan, saya sudah mendengarkan, menghafal mantra dukun, mantra tukang sihir. Belum pernah saya mendapatkan ucapan seindah ini. Demi Allah, anda bukan orang gila, anda adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanganmu sini, saya baiat masuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Kau mau masuk Islam untuk sendiri atau untuk kaummu juga di Yaman? Kata dia, saya akan masuk Islam untuk saya sendiri dan untuk kaumku, saya wakili mereka. Subhanallah, lembutnya hati mereka itu, lembutnya hati mereka, tunduknya mereka kepada kepala sukunya. Maka Rasulullah SAW merekomendasi mereka, ja'akum ahlul Yaman, datang kepada kalian penduduk Yaman, orang-orang yang lembut hatinya, lembut perangainya. Iman ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Maka ini kalau sampai ada orang Yaman atau ada orang turunan Yaman gak sholat, malu dengan hadis ini. Gak usah ngaku turunan Yaman aja gitu. Kenapa? Ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kan tidak semuanya. Ketika Rasulullah mengatakan al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah, banyak juga di Yaman orang Yahudi ada kok. Orang Syiah ada. Syiah banyak, paling banyak di sana bahkan. Tetapi tetap aja kita lihat barakallahu fikum bagaimana Rasulullah mengatakan lembut hatinya, lembut perangainya. Ini sekali lagi barakallahu fikum, yabqal hadis ala zahirih. Karena sebagian ulama mentakwil hadis ini. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Makkah, yang dimaksud adalah kaum Ansar, karena kaum Ansar adalah dari Yaman. Tetapi kata Imam Abu Amr bin Salah, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam syarah Nawawi, syarah Muslim, bahwa hadis ini tidak ada yang bisa memalingkan dari
zahirnya, dari konteksnya bahwa yang dimaksud adalah Yaman. Nggak ada yang bisa memalingkan. Kenapa? Karena Rasulullah jelas-jelas mengatakan ja'akum ahlul Yaman, datang ahlul Yaman. Dan termasuk ahlul Yaman adalah kaum Ansar. Termasuk ahlul Yaman adalah kaum Ansar, dan banyak orang Yaman seperti itu. Wais Al-Qarani dari Yaman, Abu Idris Al-Khawlani dari Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Yaman, dan banyak radhiyallahu anhum wa radhu'an. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la ajidu nafasar rahman min qibalil Yaman. Aku mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari arah Yaman. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bagaimana ahlul Yaman, mereka menjadi singa-singa Allah Subhanahu wa taala di medan tempur tanpa meminta imbalan apapun. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang yang murtad. Panglima-panglima perangnya ada di Makkah, para prajurit-prajuritnya ada di Yaman. Ditarik kaum mujahidin dari Yaman untuk menggempur para murtadin. Kemudian setelah itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terus panji-panji Islam berdatangan dari Yaman, naam, untuk memperjuangkan Islam dan untuk menaklukkan negara-negara kufar. Subhanallah, mereka masuk Islam tanpa ada pertumpahan darah. Itu ahlul Yaman. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum araqqu quluban wa alyan afidah. Araqqu quluban wa alyan afidah. Naam, itulah Yaman, barakallahu fikum. Dari satu sisi mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi lain, barakallahu fikum, namanya manusia, tetap ada yang baik, ada yang buruk. Kita tambah satu bab. Qala rahimahullah, babu man lam yu'min lam yanfa'uhu amalun salih. Bab, jika tidak ada keimanan maka tidak akan bermanfaat amal saleh apapun. Qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyyati yasilur rahim wa yut'imul masakin, fahal dhalika nafi'uhu? Qala la yanfa'uhu, innahu lam yakul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, dia adalah orang yang selalu menyambung hubungan silaturahmi di masa jahiliyah. Dia adalah orang yang selalu memberi makan orang miskin, bersedekah, dermawan. Kira-kira bermanfaat enggak itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa ya Rasulullah? Dia tidak pernah mengatakan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosa-dosaku di ketika hari kiamat. Intinya dia enggak pernah beriman. Maka menunjukkan di sini apa ya ikhwan? Bahwa kebaikan sebaik apapun tanpa dilandasi dengan iman enggak akan ada manfaatnya. Ibnu Jud'an, atau yang masyhur dengan Abdullah ibnu Jud'an, yang masyhur dengan Abdullah ibnu Jud'an, ini masih ada kerabat dengan Aisyah radhiyallahu anha dari ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah salah satu orang yang dianggap anak durhaka oleh ayahnya, sehingga ayahnya melepaskan perlindungannya. Hukum Arab pada saat itu adalah hukum qabilah, bukan hukum negara. Jadi ketika ada orang tua, misal saya lepaskan anak saya tidak akuin lagi, terserah. Itu bisa jadi bulan-bulanan orang-orang Quraisy, bisa jadi bulan-bulanan orang lain. Mau dimaki, mau dipukuli, mau apapun, mau babak belur pun nggak bakal ada yang melindungi dia.
Kenapa? Orang tuanya udah lepas perlindungan, udah lepas tangan. Karena dianggap sebagai anak durhaka, maka dilepas oleh ayahnya. Dilepaskan perlindungan oleh ayahnya. Sehingga ketika dia merasa terancam, Abdullah ibnu Jud'an ini ketika dia merasa terancam di Makkah, maka dia pun akhirnya mau, apa bahasa kita, berkelana gitu ya. Dia lari dari gunung ke gunung, menghindari barangkali ada apa-apa di Makkah. Karena kalaupun dia dibunuh pun gak bakal ada kisos, gak bakal ada tuntutan dari keluarga besarnya, dari kabilahnya. Sehingga dia selalu menghindar. Dia dari gunung ke gunung. Dia berani masuk Makkah paling-paling malam hari ke rumah sahabatnya yang kira-kira bisa berbuat baik pada dia, minta makan, minta minum. Dia dari gunung ke gunung. Sampai pada akhirnya Allah Azza wa Jalla takdirkan dia menemukan pada saat itu gua, dia menemukan gua yang di dalamnya adalah harta kekayaan orang-orang Jurhum zaman dahulu. Timbunan tempat menimbun hartanya orang-orang Jurhum zaman dahulu. Ya emasnya, ya macam-macamnya. Mendadak jadi orang kaya. Orang biasanya kalau miskin itu kadang-kadang nggak diakui oleh keluarga kita, tapi kalau udah kaya, wah semua orang ngaku keluarga. Itu saudara saya, ngaku saudara. Diakuin saudara udah. Waktu masih miskin, udah nggak ada yang ngakuin saudara udah. Begitu kaya, apalagi sudah kaya jadi artis, wah semuanya, saya ponakannya, saya ininya, saya itu udah. Itulah Ibnu Jud'an. Kaya mendadak. Dia ngambil. Dirahasiakan tempat guanya, dia mengambil. Setelah dia mengambil emas dari sana, mengeruk emas dari sana, dijual di Makkah. Setelah dijual di Makkah, dia tidak makan, harganya sedikit pun dibagi-bagikan kepada orang-orang Makkah. Dermawannya luar biasa itu. Dibagi-bagikan kepada orang-orang Makkah. Dia nggak ngambil harganya satu pun. Setelah habis, pokoknya dia hanya ngambil untuk makan. Begitu habis, balik lagi ke gua, ngambil lagi, dijual lagi, dibagikan lagi, kayak dadakan kan. Menemukan harta karun kata orang, dibagi-bagikan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha simpati dengan kebaikan dia ini. Dia meninggal di masa jahiliyah atau di awal Islam. Aisyah radhiyallahu anha sebagai masih ada hubungan darah, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira amalan Abdullah ibnu Jud'an ini diterima oleh Allah apa enggak? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sama sekali tidak akan bermanfaat apapun. Karena dia tidak pernah mengatakan sedikit pun Rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah mengucapkan iman. Maka di sini menunjukkan apa ya kawan? Amal itu landasan utama untuk diterima adalah apa? Iman. Ada orang kafir bangun masjid, bukan orang kafir yang baik itu namanya, orang kafir munafik. Kadang-kadang kita ini terlalu lugu orang Islam ini. Coba kalau seandainya ada seorang muslim, dia bangun gereja misalnya, kira-kira dicap apa ini oleh kaum muslimin? Muslim apa ini kira-kira? Munafik bukan? Jelas bakal dikeroyok, online maupun offline. Oh, masjid aja masih banyak yang butuh dana, kok bangun gereja, dasar munafik. Astagfirullahaladzim. Giliran ada orang kafir bangun masjid, kafir baik. Dasar kita ini kok bodoh gitu loh. Kafir bangun masjid itu bukan kafir yang baik, namanya kafir munafik. Apa beratnya dikatakan kafir munafik? Kafir ada maunya. Ternyata dia adalah calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon dewan, sengaja untuk mengundang suara kaum muslimin. Tapi kaum muslimin, Masya Allah, ini orang kafir tapi kafir yang baik. Kenapa? Ngasih bantuan karpet di masjid. Gimana kamu bilang kafir yang baik? Di dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah.
Tapi dia berbuat baik. Ya, berbuat baik itu urusan dia dengan sang pencipta. Yang jelas ini kafir, kafir munafik berarti. Nah, bukan berarti seperti itu kita. Kalau ada saudara kita yang berbuat nyeleneh, kita hujat habis-habisan. Tapi kalau ada orang kafir, kita puji. Itulah kebaliknya kita ini kadang-kadang. Ini kebalik kita. Maka perhatikan barakallahu fikum ya ikhwan. Mau orang sebaik apapun dia, rajin sedekah, rajin dermawan, rajin berbagi, bahkan dia bangun masjid, bahkan mungkin puluhan masjid dia bangun, tetap aja tidak akan ada manfaatnya. Dia menyantuni anak yatim, dia membuat panti asuhan, dia macam-macam, tetap tidak akan ada manfaatnya. Mau amalmu bermanfaat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau beriman, mau amalanmu baik, nanti kamu akan nikmati hasilnya di akhirat. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan orang-orang kafir mereka mengeluarkan harta mereka habis-habisan untuk menghalangi orang dari kebenaran, mengeluarkan harta mereka untuk membangun masjid supaya kaum muslimin cinta kepada mereka. Dan memang iya kan, sampai akhirnya ada pemudir pondok pesantren, padahal pondok pesantren terbesar di Asia, salamnya salam Yahudi. Kenapa? Fulus. Fulus bisa merubah segalanya. Fulus bisa merubah segalanya, coba. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yunfiquna amwalahum, mereka mengeluarkan harta mereka besar-besaran, dia suddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, mereka akan terus mengeluarkan harta. Itu orang kafir. Makanya gerakan orang kafir itu benar-benar tersistematis mereka, benar-benar terkoordinir mereka. Nggak kayak kita orang Islam. Orang Islam punya dana ratusan juta bahkan sampai miliaran, dana masjid, kotak infak ditaruh di bank, nggak boleh disentuh sama takmir sama panitia masjid. Dana keramat. Makanya paling takut bank itu dengan umat Islam, berurusan dengan umat Islam. Kenapa? Dana masjid ditaruh tabung di bank. Padahal kalau kita mikir, ya Allah, Ustadz, boleh nggak kalau dana masjid kita pakai untuk makan-makan jamaah? Boleh nggak Ustadz kalau dana masjid kita pakai untuk menguburkan ketua takmir yang Allah yarham baru meninggal? Boleh nggak Ustadz kalau dana masjid kita pakai umrahkan muadzin kita pakai umrah? Kenapa kamu tanya begitu, Mas? Selama ini kamu dana masjid itu kamu pakai apa untuk Yahudi merangin Palestina di sana? Taruh di mana? Di bank. Berapa dana masjidmu? 5 miliar. Kamu tanya cuman untuk mengumrahkan muadzin, berapa kamu ngeluarin? 25 juta, 30 juta, itu yang kamu keluarkan. Sementara miliaran untuk beli senjata sana itu Israel dipakai sama bank. Bank itu yang kontrol siapa? Yahudi. Jadi mau dipakai umat Islam kayak berat banget, tanya dulu ke Ustadz. Sementara dipakai sama bank untuk bisnis. Sekarang yang kita rasakan apa ini di Indonesia? Kan banyak kan? Restoran-restoran milik Yahudi dibangun mewah, umat Islam rebutan. Dari mana dananya? Dari luar enggak, cukup dari Indonesia aja udah banyak. Dari dana masjid pakai untuk restoran, bank. Cuman pakai nama aja itu Yahudi, keluarin duit dari bank bangun. La ilaha illallah. Mereka tersistematis gerakannya itu, terkoordinir. Enggak ada mereka dana gereja mau ditabung di bank mau di enggak. Langsung lagi untuk bangun madrasah, untuk bangun ini, dan itu terasa ya. Di RT RW-nya umat Islam semuanya tiba-tiba bangun madrasah. Karena dibangun tempat ibadah merasa dihalang-halangi, bangun sekolah sekarang. Dan itu lebih bahaya. Bangunlah sekolah mereka. Aneh lagi masyarakat kita ini, kalau ada masjid, kalau ada pesantren dibangun, luar biasa intimidasinya. Ini pesantren apa ini? Wahabi ini, nggak bersumbangan gini-gini, udah habis dah. Tapi kalau udah bangun yang Kristen, diam semuanya. La ilaha illallah. Nggak akan tersistematis mereka. Tapi apa? Nanti akhirnya mereka sendiri akan merugi karena tidak ada nikmat, tidak ada hasil apapun dari harta mereka. Mereka akan merugi sendirinya. Dan mereka akan digiring ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Na'am barakallahu fikum ya ikhwan.
maka amalan apapun, amalan kebaikan apapun, kedermawaan, birrul walidain, bahkan apa saja, selama tidak ada landasan iman, maka itu amalan yang sia-sia. Karena syarat daripada diterimanya amal itu adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Enggak ada pertanyaan kan? Hah? Alhamdulillah. Baik. Baik, enggak ada pertanyaan, barakallahu fikum. Kita tutup sampai sini majelis kita, wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.